Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Capek, Bu. Capek? Ngantuk, Masih semangat, Bu. Oh, Mbak yang baju biru masih semangat ya? Iya, Bu. Berarti harus bisa memberikan aura yang positif kepada teman-teman. Yuk. Bisa capek banget. Mbak yang ini ngoreng-ngoreng ini. Iya, Bu. Capeknya kenapa? Tadi dari pagi tuh saya bikin video, Bu. Oh, video apa itu? Video konseling. Konseling untuk apa? Vlog di YouTube atau apa? Untuk memenuhi sebuah tugas. Oh, tugas. Padahal ini kan mau penghujung UAS ya, Bu. Iya. Dan saya tuh masih dikasih tugas. Tapi tugasnya cuma satu kan? Iya, satu cuma beranak. Oh, beranak. Iya, baik. Ya apa-apa. Sebelum UAS harus bersusah-susah dulu. Sebelum tangga susah nanti ketika UAS. Mbak yang hijau kebaya itu. Bukan, Bu, ini apa ya? Batik. Oh, batik hijau. Itu ngantuk. Iya, dari pagi itu saya belum tidur. Dari pagi belum tidur. Malamnya nggak tidur. Ya itu doang, nggak tidur siang. Nggak tidur sih. Lihat mataku tuh, penuh dengan kesesalan itu. Ya, kantong matanya sangat terlihat jelas ya. Iya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Iya, bersama-sama. Ya, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Tadi sebelum kalian kesini ada jam kuliah atau kegiatan apa? Ada, Bu. Apa itu? Ada jamnya bisa beli. Nusa Penida. Iya. Kalau saya lihat Anaconda. Anaconda itu apa? Ular. Anaconda. Niki. Lagu Anaconda. Oh, lagu. Saya kira ular Anaconda. Kalau saya tidur. Tidur. Iya. Nggak ada jam kuliah. Tadi katanya buat video sampai. Itu tadi pagi, Oh, Bu. pagi. Iya, saya tidur sebentar. Lalu teman saya tuh agak ngerepotin gitu ya. Soalnya itu videonya tuh nggak bisa diputar gitu kan. Mana hati ya. Ya gitu deh, Bu. Sangat-sangat merepotkan. Berarti nggak ikhlas ya tadi mbaknya membantu. Iya, gimana ya, Bu? Harus ada satu Tapi ada feedbacknya nggak itu dibantu? Oh, ada. Iya, saya juga dibantu. Oh, nggak apa-apa selagi ada feedback yang positif ya. Kalau ini yang mbak biru ini lagi harus ngapain? Tadi habis giniin saya, Bu. Sudah saling kenal. Nggak tahu, Bu. Dari dia juga dia Mbak. Ini udah beradaptasi ya mbak biru dokter ini. Ini kalian sudah tahu hari ini mau ngapain? Mau bercerita Semalam Sharing. mau makan mixue. Ya itu outletnya itu ada di mana-mana ya. termasuk di hati saya, Bu. Makanya jangan dibiarkan kosong. Tolong isi, Bu. Ya, nanti diisi dengan permasalahan yang akan kita bahas di Oke. sini. Jangan, Bu. Jangan menggembah beban hidup saya. Ini mbaknya ngapain bawa-bawa? Ini sama Karena saya kalau mungkin teman-teman ada salah ngomong gitu, Langsung cut off. Iya. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok.
Tahu apa itu konseling kelompok? Nggak tahu. Tidak tahu saya. Oh, jadi nanti di sini kita akan bersama-sama saling menyelesaikan masalah, mengentaskan masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yaitu nanti teman-teman di sini akan saling memberikan saran untuk masalah yang kita bahas nantinya. Nanti di sini teman-teman berperan sebagai anggota kelompok dan ibu berperan sebagai pemimpin kelompok. Nah, ibu harapkan teman-teman di sini datang secara sukarela, secara ikhlas, tidak ada unsur paksaan. Kemudian nanti silakan bisa menyampaikan masalahnya itu secara terbuka, itu tidak perlu ada yang ditutup-tutupi apabila teman-teman berkenan bercerita tentang masalahnya dalam forum ini. Nanti juga silakan teman-teman bisa menyampaikan ide ataupun pendapatnya gitu. Tapi dengan tidak memotong pembicaraan anggota yang lainnya dan juga mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ibu harapkan juga nanti teman-teman itu bisa saling menjaga rahasia dari apa saja informasi yang ada di forum ini supaya tidak disebarluaskan atau disampaikan di forum lain. Ini banyak nakal banget. Ini sangat iseng sekali Mbak Loren. Nah, sebelum itu kita ikrar dulu ya supaya teman-teman ini semakin yakin untuk menyampaikan masalahnya itu secara terbuka. Kalau bisa tangannya diangkat, Tangan kanan atau kiri? tangan kanannya. Ya, Gini, nanti silakan ikuti kata-kata ibu. Oke? Oke. Iya. Banyak ini sangat aktif sekali loh. Hiperaktif kayaknya. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan menyampaikan tidak akan menyampaikan informasi yang ada di forum ini informasi yang ada di forum ini ke forum lain ke forum lain dimanapun dan kapanpun dimanapun dan kapanpun akan tetap terjaga kerahasiaannya. Akan tetap terjaga kerahasiaannya. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi kita lakukan kesepakatan waktu dulu. Kira-kira Ibu memberikan waktu 50 menit. Apakah setuju? setuju Bu, tapi saya mau tahu alasannya kenapa kan Pak Lima. Nah, baik. Nah, 50 menit ini menurut Ibu sangat efisien ya. Tidak terlalu singkat maupun tidak terlalu panjang juga untuk kita membahas sebuah masalah gitu. Nanti apabila sebelum 50 menit masalahnya kita sudah tuntas, maka akan segera kita akhiri pertemuan kita. Tapi kalau misalkan melebihi 50 menit, nanti kita diskusikan lagi apakah akan dilanjut atau kita selesaikan di pertemuan selanjutnya gitu. Berarti 50 menit itu cuma bahas masalah Bu, tanpa solusi. Masalah dan juga solusinya ya. Solusinya itu dari ibu atau dari kita semua atau dari anak itu sendiri? Ya, solusinya itu dari teman-teman lainnya. Nanti ibu akan memberikan penguatannya saja gitu. Terima kasih. Ya, di sini sudah saling kenal semuanya. Belum. Kalau sama ibu sudah ya? Belum. Ibu kan terkenal. Masa belum? Terkenal Siapa? di mana ya Bu? Iya. Oh, saya pernah lihat Bu. Apa itu? Enggak tahu. Sedang apa ya Bu? Sedang apa? Saya boleh nanjok dia nggak Bu? Boleh silahkan. Nanti kita adakan sesi apa ya? Panjang Panjang-panjang bersama. ya. Nanti ya. Untuk saya sendiri atau untuk dia? Untuk Khusus untuk aja. Mbak ini. Si hijau dan si oranye. Ah, ibunya juga hijau. Saya si polos. Polos hijau. Polos hijau. Ini si dongker dan ini si apa ya? Si pasmina. Si pasmina. Baik, Ibu perkenalan dulu ya. Iya. Nama Ibu Vina Adityana. Kalian bisa panggil Bu Vina. Rumahnya di Batang. Kemudian hobinya mendengarkan musik. Adia ini ditanyakan apa itu guys? Mbak Loreng. Nah, kalau
saya manggilnya Bu Iya gimana? Iya, kenapa Bu? Iya. Tadi kan namanya Bu Vina Adityana. Nah, saya manggilnya Bu Iya. Iyanya itu dari mana ya? Tiana. Iyana. Iya, iya. 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 Oh nggak apa-apa. Senyamannya Mbak Loren aja. Iya, terima kasih Bu. Bu, moto hidupnya itu apa, Bu? Motor hidupnya harus sukses. Amin. Visi misinya apa Bu? Visi misinya harus bisa membanggakan kedua orang Masya tua. Allah. Amin. Ada lagi. Status. Statusnya ini single, sedang fokus mengejar karir. Sama sekali tidak ada gandengan manapun. Tidak ada, belum ada yang cocok. Makanya saya juga, bentar ya Mbak. Makanya saya juga agak sedikit was-was dan waspada. Kenapa Mas? Nanti yang mendampingi saya Misue gitu. Suwe kosong ya, Bu. Iya. Kenapa tadi Mbak? Maaf tadi saya agak memakan. Iya. Saya mau nanya. Zodiaknya Zodiaknya Aquarius. Iya. Ini kebetulan kan bulan Januari. Nah sebentar lagi ulang tahun saya. tanggal berapa Bu? Tanggal 29. Nah, itu hari apa Bu? Hari apa ya? Hari Minggu sepertinya. Hari Minggu. Ibu ada di rumah kah atau ada di suatu tempat bersama seseorang? Sepertinya di rumah ya, karena kan hari libur juga, jadi saya juga libur kerja. Oh, kerja di mana Bu kalau boleh tahu? Kerjanya, Iya. saya kerja sambil kuliah juga. Oh. Kerjanya itu melatih anak-anak membaca. Oh. Iya. Terus baca waktunya gimana tuh? Membagi waktunya. Ya, kalau biasanya kan trainnya sampai sore tuh, masa ngajarin anak-anak malam hari itu juga nggak mungkin tuh. Kuliahnya itu kan pagi sampai sore, biasanya kan cuma sampai Senin sampai Jumat ya gitu. Iya. Nah, Sabtu Minggu itu usahakan untuk pulang. Jadi nanti kita bisa mengajari anak-anak itu membaca. Membaca apa aja Bu? Membaca Iqra kan, membaca Itu ABC. membaca apa ya? Alfabet gitu. Jadi untuk anak-anak usia dini gitu. Kira-kira usia dini Bu. Bu, nggak apa-apa, Bu, lanjut ya. Kira-kira ada open recruitment member Bu. Saya mau daftar. Untuk saat ini belum ada ya, karena masih hitungan jari gitu anak-anak yang ikut. Jadi ya saya sepertinya masih mampu. Nanti mungkin kedepannya saya bisa membuka apa ya, tempat belajar gitu ya. Jadi bisa rekrut apa ya, teman-teman semuanya gitu untuk membantu. Kalau jadi asisten Ibu Asisten asisten apa ya, ya? Tapi saat mengajari les itu kan membutuhkan asisten. Saya menjadi asisten ngelamar. sepertinya belum bisa ya, karena kan saya juga masih memulai karir, jadi uangnya masih belum cukup untuk asisten seperti itu. Mungkin Mbaknya Ya, Bu, mungkin itu mungkin bisa itu Bu, apa 5.000 per jam kalau. mungkin nanti saya rekomendasi. Mbaknya ini kan kuliah ya. Ya nanti bisa mendaftar asisten lab gitu dari prodi yang mbaknya itu pilih. Recommended sekali ya Bu. asisten lab itu kan capek. Kenapa dulu asisten? Oh nggak apa-apa, itu kan bisa melatih apa ya? Dia nggak dapat uang. Iya. Jadi nggak apa-apa, kita kan carinya pahala, carinya juga keterampilan gitu. Keterampilannya apa Bu? Keterampilannya apa ya? Mungkin nanti kemampuan apa ya, seperti public speaking atau mungkin secara media gitu, jadi terlatih gitu. Oke, rekomendasi Ibu Vina akan saya bantu. Oke, cukup dari Ibu Vina. Ya, ada lagi. Oh iya Mbak Dokter, makanan favorit apa Bu? Makanan favorit saya itu kalau dulu ya, sebelum saya mengenal makanan ini, saya sangat menyukai nasi goreng, tapi sudah beralih semenjak saya pindah ke Semarang. Saya jadi suka orak-arik telur. Apa Ibu suka orak-arik telur? Karena apa ya, dalam orak-arik telur itu kan komponen utamanya itu kan nasi putih ya, kemudian dipadukan dengan telur ya, kayak akan protein, kemudian juga
sayur yang kaya akan serat, terus juga ada tempe juga ya yang ada kandungan-kandungan yang berguna untuk tubuh. Jadi itu lebih recommended untuk saya daripada nasi goreng yang mengandung banyak minyak. Begitu. Baik. Mungkin besok bisa ajak kita buat makan ya Bu ya, dibayarin sekalian. Oh iya. Tarik telur gitu ya. Makan itu. Iya, boleh sih. Nanti kebetulan itu ini tanggal berapa ya Kak Wita? Ini tanggal 3 Bu. 5 hari lagi kalau nggak salah teman saya ulang tahun. Katanya itu mau makan-makan, nanti saya bisa undang teman-teman semua. Siap Bu. Gimana itu Bu? Nanti gini ya. Di Burjo juga bisa ya supaya teman-teman juga mudah mengaksesnya ke Burjo. Ya. Ada lagi Cukup Bu. ya. Baik, sekarang giliran kalian ya. Saya dulu Bu. Baik, silakan Mbak Loreng. Ya. Sepertinya Bu jangan memanggil saya Mbak Loreng lagi ya. Ya, nanti Karena kalau- saya akan perkenalkan diri Baik, saya. silahkan. Tolong didengarkan ya teman-teman. Ya, halo teman-teman. Halo. Saya mau perkenalkan saya Aziza. Siapa tadi? Perkenalkan ya teman-teman semuanya. Nama saya Izin Aziza. Bisa panggil saya Ismi, asal saya dari Kendal, Kampung. Dan hobi saya menonton film horor. Lalu hobi sudah ya tadi. Terus moto hidup saya meskipun pelan asalkan selamat. Lalu visi misi saya bisa menjadi diri sendiri. Alhamdulillah ya Bu. Tanya dong. Aku setiap saya yaitu Virgo, kemudian makanan favorit saya itu ada ricis, kemudian minuman favorit saya itu ada fruit harian, lalu apa lagi ya? Warna favorit saya itu ada Nah, itu Bu. ada warna biru ya, Biru. biru lebih ke baby blue. Baby blue. Seperti herbalis itu ya Bu ya. Iya, warna-warna Kok kecil. Bu? Enggak. Mbak, ya. Apalagi ada yang mau ditanyakan kepada saya? Tadi Mbak Izmi ini dari Kaliwungu ya. Iya Bu. Ya kemarin saya waktu ke Semarang itu kok sempat banjir ya. Oh iya Bu, tapi waktu Ibu itu datang ke Semarang itu hari berapa? Hari Senin itu. Oh hari Senin itu berarti Kaliwungu itu udah nggak banjir ya? Kalau yang masih banjir itu daerah Kendal tuh. Oh, begitu. Iya. Waktu di Kaliwungu banjir itu setinggi apa airnya? Oh tiap daerah itu beda-beda ya Bu. Soalnya kan Kaliwungu itu dibagi beberapa kecamatan, dibagi juga beberapa desa gitu kan. Nah, tiap desa tuh ada yang pendek, ada yang tinggi, terus ada yang segini, sekempol, ada yang lutut, terus ada yang sebetis, ada yang ini mata kaki gitu Bu. Kalau di Mbak Ismi sendiri itu setinggi apa? Kalau di saya itu setinggi ini Bu. Apa namanya? Lutut. Iya, setinggi lutut. Iya, tapi tidak masuk ke rumah saya. Kalau masuk ke rumah saya itu cuma segini Bu, sebawah mata kaki gitu. Mbak siapa ada tadi namanya Mbak Ismi? Iya. Itu kenapa kafenya kalau dia tahu kok di Yang plaster? mana ya Yang Mbak? itu kok di plaster? Oh, Ini Mbak. Iya. Kenapa Mbak? Kenapa itu? Oh, ini saya habis jatuh Mbak. Kemarin hari Kamis tanggal 29 Desember sangat diingat ya. 2022 jam sekitar 2:30 atau jam 2-an. Sangat kecil ya Mbak. Iya. Kenapa itu jatuh? Iya jatuh, saya udah bilang Jatuh. jatuh. Gitu. Iya jatuh begini. Enggak, tiba-tiba jatuh Mas. Enggak ada. Iya, sebenarnya tuh kaki saya terselip oleh sebuah benda yang ada di jalan. Di bagian ujung sendal saya itu terselip Mbak. Akhirnya kan motor tuh kan jalan ya. Iya. Maksudnya jalan atau pelan. Cuma terus kaki saya terselip terus jatuh deh kayak ke samping. Oh ya ampun. Tapi saya tuh nggak tahu kalau ternyata tuh bagian belakang itu tuh berdarah dan sobek terlalu dalam. Dan yang mengenangi Mana kita apa Mbak? melihatnya itu ternyata teman saya sendiri.
Dan saya pun dan teman saya pun panik ya Mbak ya. Soalnya saya dipaksa oleh teman saya untuk dibawa ke klinik. Ternyata itu sangat bermanfaat karena kalau tidak ditangani langsung. iya nanti bisa kena tetanus. Tetanus itu apa ya Mbak? Tetanus tuh karena itu yang di bagian bawah yang kena itu kan mungkin bisa berkarat atau apa, takutnya nanti kenapa-napa gitu loh. Contoh tetanus itu gimana Mas? Contoh Gejala. Terus gejala kalau kena tetanus itu nanti bisa perutnya itu loh jadi agak kaku gitu loh, terus bisa detak jantungnya jadi kencang. Oh segitu. Gitu. Iya Mbak. Oh segitu. Sampai disuntik gitu. Iya disuntik itu. Iya disuntik deh. Ya ampun. Kasihan sekali ya Mbak Ismi. Apa donasi saya? Enggak. Iya Bu. Cukup. Jangan lupa obatnya diminum ya. Iya terima kasih Bu. Semoga cepat sembuh ya Mbak Iya ya. terima kasih Mbak dan Ibu Ina. Iya. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan ke Mbak Ismi. Sudah cukup. Selanjutnya Mbak yang baju dongker. Perkenalkan, saya satunya biasanya panggil satunya. Hobinya memancing. Apa sih? Masih hidup. Iya. Dari mana? Hidup seperti lari. Dari Semarang. Visi misinya apa? Investment 8 Makassar. Jadi hobinya memancing ya. Sejak kapan? Sejak saya mengenal teman saya, inisialnya N. Itu jadi memancing bersama apa gimana? Ya, itu suka memancing lah teman saya. Rupanya V. Itu suka sama video humornya. Oh gitu. Jadi saya juga jadi suka memancing. Menurun. Jadi suka memancing ya. Itu memancingnya biasanya di mana? Di laut. Di laut. Dapatnya ikan apa? Memancing di mana ya biasanya tidak tahu. Yang Kalau sama. menang. Di tempat pancing intinya. Tempat pancing itu bayar nggak ke tempat Bayar pancing? 15.000 Untuk berapa jam? untuk sepuasnya Bu. Oh sepuasnya. Kalau mancing sendirian? Sama Mas Nanda. Oh sama Mas Nanda. Oh temennya itu Nanda gitu ya? Iya Bu. Oh gitu. Oh berarti dekat ya dengan itu inisiatif. Saya enggak juga dia Oh sehobi. Enggak sama Dia video itu ikut-ikut aja. Iya tapi di situ jadi suka sama Nanda atau suka suka ikan. Tapi akrab dengan si N itu. Tidak Bu. Teman saya yang tidak. Oh gitu. Karena satu kota. Oh Dari Batang. Oh sama seperti saya ya. Iya. Di Batang juga. Nanti mungkin lain kali bisa dikenalkan biar kita kalau ke Semarang berangkatnya bareng-bareng. Nanti saya kenal Mbak. Tapi sepertinya Mas N itu tidak bisa naik motor. Oh ya berarti nanti Mas Saya bonceng. Mas N. Tadi katanya yang di Batang itu yang temennya Mas N itu. Iya, Mas Mbak F. F sama Mbak F-nya itu, Mbak V-nya itu tuh Sama-sama satu. Batang. Oh, Iya. berarti nanti kita bertiga naik kereta deh ke Semarang. Iya. Jadi moto hidupnya hidup seperti Larry. Maksudnya apa? Itu maksudnya bagaimana Mbak? Oh, si Bula dulu ikut teman saya, Bu. Larry itu emang siapa? Yang di SpongeBob ya, Mbak? Nggak tahu. Saya pernah dengar yang di SpongeBob itu. Larry. Larry itu bukan itu, Push. Itu Larry gitu. Apa ya? apa itu Bu? Saya tahunya di Lenny. Oh iya kalau bis itu tayo. Larry itu apa ya? Larry itu Larry jangan mencuri. Lari. Sweeper. Oh ya sweeper itu Berbeda. Dora ya. Sekarang sudah tidak tayang sayang sekali. Tapi saya pernah lihat, Bu, di YouTube TV. TV, Mbak. Oh emang masih ada. Di saya udah nggak nyala itu harus pakai apa itu? Nanti itu harus PC. STV. Ibu harus ganti HP, harus ganti TV Bu, pindah ke TV digital. Itu mau dibeliin Mbak. Iya. Tolong kalau saya kalian
Iya, ini berdua ini sudah sangat akrab sekali, udah saling Iya. kenal ya. Belum sampai Belum. Oh, berarti keduanya sangat friendly ya. Oke. Oke. kenalan barengan Bu. Oh iya, ini sangat akrab tuh. Ini mukanya juga hampir Mirip mirip ya. gitu ya. Sibling ya? Tubuhnya juga. Iya, Iya. 11 13. Iya, Bu. Sibling ini sibling. Apalagi ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan ke Mbak Sabrina? Cukup ya Bu Ila. Cukup ya. Saya mau tanya, Bu. Iya, Mbak Ismi. Ini Kenapa? apa yang Mas Wi? Tidak sopan Anda. Zodiaknya tapi Capricorn. Capricorn. Itu gimana orangnya si Capricorn? Suka popcorn ya? Capricorn itu kalau jengking itu bukan Kerja keras. Maksa keras. apa? Sebentar saya cari dulu di YouTube ya. Sini dulu. Ada. Itu berarti lahirnya bulan apa? Bulan Desember. Desember. Iya. Capricorn. Loh, udah lewat berarti. Desember maju 1. Sebelumnya Januari. Jadi Capricorn tuh punya kepercayaan diri yang tinggi dan ambisius untuk meraih Itu sukses. Capricorn itu apa? Simbolnya Iya, itu apa? simbol. Ini apa ya? Kuda apa ya? Unicorn. Kambing sepertinya. Kambing. Capricorn. Apa itu kalau kamu? Mungkin kambing itu pekerja keras gitu ya. Cuma bikin susu gitu. Oh iya, menghasilkan susu gitu. Terus di sini tulisannya dia tipe perempuan yang setia. Oh, Mbak Sabrina ini setia. Pantes ya Mbak, tak sering Mau disakiti. dibodohi ya Mbak ya. Oh, pernah Mbak Sabrina seperti itu pengalamannya? Disakiti siapa? Sama seseorang. Seorang lawan jenis kah? Sesama Sama jenis. jenis Bu. Oh, sesama jenis. Namanya sebelahnya. Ibu. V. Iya. Oh, perempuannya berarti. Iya. Iya. Sangat amat waktu Dikhianati itu kenapa? Ditikung. Iya. Ternyata Vi itu deket sama kamu. Siapa itu? K. Iya. Siapa Sampai itu? jalan bareng Bu. Iya Bu. Oh my god. Dan parahnya tertangkap basah. Iya Bu. bukan tertangkap kering. Ada yang ingin ditanyakan lagi ke Mbak Sudah. Sabrina? Sudah. Sudah. Lanjut ke batik hijau. Udah. Kenalkan nama saya Rizka Melati. Asal dari Pemalang. Hobi saya mendengarkan musik dan menonton. Moto hidup saya nggak apa-apa terlambat asalkan selamat. Visi dan misi saya yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Itu yuk bisa yuk itu dalam hal apa? Dalam hal yang kebaikan ya Bu Ina. Kebaikan. Misal kita melakukan apapun kebaikan ya yuk bisa yuk. Terus motivasi Mbak Sekar melakukan kebaikan itu apa? Karena kita mendapat pahala. Pahala. Bagus sekali ya motivasinya. Pahala saja. Nggak tahu. Dan juga ridho orang tua. Masya Allah. Ini juga ya. Iya. Jadi hobi mendengarkan musik. Musik Iya. apa itu? K-pop. K-pop. Sangat tahu sekali Mbak. Korea. Iya. Ini wajah-wajahnya tuh tergambar. Mirip orang Korea gitu. Tidak, apalagi di jidatnya itu ada tulisan KPOP. Contohnya apa itu kalau musik Korea? Gini Bu. Saya anti Apa itu judulnya Mbak? Nggak tahu anti fragile. Kalau nggak yang herring itu Dito. 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 Itu judul lagu. Iya, bisa dicek sendiri New Jeans Dito. New Jeans itu apa? New Jeans itu grup. Grup. Oh, girl band. Iya, girl group bukan band. Oh, girl group. Iya. Bedanya apa girl group sama Girl band itu main alat musik, kalau girl group itu nari-nari aja. Kalau itu dance. Iya, dance. Bisa nari-nari gitu ya? Bisa, tapi saya privacy aja ya. Coba kalau yang tadi anti Itu agak itu ya. Coba, out of the box ya Mbak ya. Iya. Kalau Mbak Sekar ini kan Mau tadi saya. K-pop ya. Iya. Kalau K-popnya itu dibuat reggae atau dangdut, masih tetap suka. Kurang ya, saya tuh lebih suka yang murni-murni gitu. Itu sepertinya sangat amat mendalami. Tapi kan kalau ini ibu lihat ya perkembangan di TikTok itu sangat viral gitu. Apa-apa Apalagi yang reggae Bu. dangdut. Iya, apalagi yang reggae. ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi Sekar. Iya. Lanjut ke Mbak ini. Ya perkenalkan, saya Ida Jimmy Akira, asal dari Kendal. Hobi saya membaca, terus
visi misi saya akan menjadi orang sukses dan orang Amin. Amin. Terus moto saya enggak cukup pesimis ya. Gak apa-apa. Iya. Dari Kendal ya. Iya. Tetanggaan ya dengan Mbak Ismi. Enggak kenal. Nggak kenal. Iya. Tapi kalau di tempatnya Mbak Dila ini banjir tidak? Tidak. Karena saya itu desanya masih asri, tidak panas seperti Kalimantan. Oh berarti lebih aman ya daripada Kalimantan. Nggak pernah banjir. Tapi mungkin nanti kan ini sesama Kendal ya. Kalau mungkin nanti Kaliwungu ada banjir, mungkin bisa menginap gitu. Enggak Bu, tapi di Jogja itu di tempatnya Mbak Iya. Gila itu curah hujannya tuh tinggi Bu, bisa menimbulkan badai atau apa. Badai. Ya mending di Kaliwungu aman, Sulaiman. Iya. Sulaiman itu siapa Mbak? Oke, berarti ini udah saling kenal ya. Iya. Nah, oke. Jadi setelah apa yang Ibu jelaskan tadi tentang konseling kelompok, ada yang belum dipahami? Cukup paham. Cukup paham. Cukup paham. Iya. Baik. Apakah semuanya sudah siap untuk kita lanjut ke Siap, Bu. tahap Siap. selanjutnya? Siap, ya Bu. Siap ya? Siap. Baik, jadi nanti silahkan teman-teman bisa menyampaikan masalahnya gitu, apa yang sedang dialami, apa yang sedang dihadapi gitu di sini. Tapi apabila ada yang tidak berkenan untuk menyampaikan masalahnya, Ibu tidak akan memaksa. Jadi Ibu mulai dari siapa dulu nih? Oh, urut aja ya. Iya, kayak kenalan tadi. Silakan Mbak Ismi. Mungkin di sini saya memiliki masalah yang sedang saya alami itu mungkin menurut kalian tuh sepele ya. Iya. Tapi menurut saya tuh Kenapa itu? karena saya tuh Kenapa? cemburu Cemburu dengan siapa? dengan keponakan saya sendiri. Iya. Kenapa itu kok bisa cemburu? Karena saya kan anak bungsu ya. Iya. Terus adik saya, keponakan saya itu apa ya, cucu pertama dari ibu saya. Ya, Itu sudah sejak kapan Mbak Ismi merasa cemburu? sejak dia lahir Mas Teguh. Lahirnya berapa bulan lalu atau tahun lalu? Sudah tanggal 27 Agustus 2015. Oh, sudah 7 tahun. Iya. Oh, 7 tahun, hampir 8 tahun Mbak Ismi Iya. menahan kecemburuan gitu ya. Kalau bisa diatasi. Baik, selanjutnya Mbak Sabrina. Kalau saya itu sering dibanding-bandingin ya Bu sama ibu saya. Dibandingkannya itu seperti apa? Ya kalau ada orang misalnya tetangga saya ya, Iya. kecil itu mau kayak gini, terus bersih-bersih rumah itu mau kayak gini gitu. Kayak lagunya orang kayak gitu itu jangan dibanding-bandingin kok dibanding. Oh, yang pernah dinyanyikan di istana. Ya Bu, Oh, iya. Itu sejak kapan dibanding-bandingkannya? sejak ada tetangga saya Bu pindah ke situ. Oh, itu tetangga pindahan. Iya. Sudah berapa lama pindahnya? Udah bukan ya? 3 tahun ini sih Bu. 3 tahun 4 tahun lagi. Itu tetangganya punya anak gitu maksudnya? Sudah seumuran sama saya Bu. Oh, tetangganya itu masih usia remaja gitu. Iya, nah di situ saya tuh dibanding-bandingin gitu. Nggak apa-apa, justru ini menjadi motivasi Mbak Sabrina supaya
bisa membuktikan ke ibunya kalau Mbak Sabrina itu bisa lebih baik gitu ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya Mbak Dewi Sekar. Ibu bisa manggil saya Mbak Sekar aja. Oh, Mbak Sekar aja. Panjangnya sekarang. Dan saya itu tadi belum menyampaikan kalau saya Pisces. Pisces. Oh ya, Pisces. Iya, Pisces. Iya, Pisces. Dan- Oh, zodiak ya, Pisces. Iya, Ikan. ikan. Jadi masalah saya tuh akhir ini tuh saya suka overthinking dulu. Overthinking. Iya. Kenapa? Overthinking sama orang-orang di sekitar saya. Kalau misalnya berbeda sedikit kayak biasanya tuh saya suka overthinking. Sejak kapan itu overthinkingnya? Sebenarnya itu sudah lama, tapi akhirnya agak parah gitu. Biasanya yang jadi bahan overthinking itu tentang apa? Ya seperti kayak teman SMP saya tuh biasanya seperti ini, tapi akhir-akhir ini kok seperti ini. Jadi saya suka overthinking. Berarti tentang perilakunya gitu. Iya. Baik, selanjutnya Mbak Dila. Kalau saya itu kayak merasa trauma gitu. Dulu itu saya suka banget pacaran. Oh, suka pacaran? Iya. Oh, Dari SMP sampai SMA kelas 1 itu saya suka banget pacaran, kita ganti pacar. Oh my god. tiger gitu. Enggak. Masih wajar berarti. Iya wajar. Suatu ketika waktu saya kelas 1 SMA itu, saya itu dapet pacar nih kak kelas, senang nih. Biasanya kan pacarnya ya di kelas, Oh iya. ini dapet kak kelas seneng kan. Nah, tapi kayak kak kelas itu yang menangsa itu kayak gampang gitu, suka gampang gitu. Terus Menyepelekan. iya menyepelekan. Terus juga suatu ketika kan ada problem kan. Itu tuh karena hal tidak masuk akal gitu. Terus hingga akhirnya saya itu beberapa tahun terakhir ini nggak mau pacaran lagi Bu, karena itu trauma itu, takut kalau sama gitu ditinggal pas sayangnya gitu kan Bu. Oh, begitu ya. Iya. Baik, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah berkenan menceritakan masalahnya. Mbak Ismi kenapa? Terharu. Nah, jadi ini kita sepakati dulu ya, kira-kira masalah siapa yang akan kita utamakan untuk dibahas dan diselesaikan di sini. Ya, Mbak Saya Sekar. masalah Mbak Dila karena cukup kompleks ya. Kompleksnya itu kenapa? Menurutnya itu kan apa ya, kayak daripada kita bertiga itu kayak lebih berat aja gitu. Tetap gitu ya. Ya, Yang lainnya, sama pendapat sama. bagaimana Mbak Sabrina? sama Bu ada isu. Berarti sepakat ya untuk kita membahas masalah Mbak Dila. Mbak Dila sendiri apakah bersedia jika masalahnya kita selesaikan di sini? Siap, bersedia. Baik, kalau begitu Mbak Dila apakah bisa menceritakan masalahnya secara lebih detail? Ya jadi gini Bu. Ini kan saya trauma ya Bu ya. Iya. Soalnya kan itu biasanya pacaran kan main-main ya Bu ya. Nah, saya pacaran kemudian saya dipermainkan gitu. Nah waktu itu ya adalah obrolan kan kayak cewek itu kayak sukanya memancing permasalahan ya. Nah, dia itu menjawabnya kayak ambigu gitu ya. Saya emosi, saya putuskan saya emosi tapi dia itu kayak nggak nolak gitu, kayak yain aja pasrah gitu. Nah dari situ loh lah kok malah kayak cuma mainan aja gitu kan Bu. Nah, dari situ saya itu trauma Bu. Sampai beberapa tahun terakhir ini kalau saya deketin cowok itu saya takut gitu Bu. Takut kalau seumpama saya udah beneran suka sama cowoknya itu saya kayak dipermainin gitu loh Bu, ditinggal gitu kan sakit ya Bu ya. Nah jadi akhirnya saya itu kalau dideketin cowok itu ya saya respon baik tapi saya lebih membatasi gitu karena saya takut itu terulang lagi gitu. Tadi kan trauma ya. Iya.
trauma karena Mbak Dila ini punya pemikiran kalau saya seumpama menjalin hubungan baru gitu Bu, ternyata cowoknya itu sifatnya nggak jauh beda kayak mama saya gitu. Jadi saya takut pas saya emang benar-benar lagi sayang-sayangnya nih ya malah ditinggal, kan saya sakit hati ya, jadi saya lagi membatasi. Oke, apakah di sini Mbak Dila itu beranggapan kalau semua laki-laki itu sama? Ya seperti itu, jadi kayak laki itu memperjuangkan saat di awal saja gitu, bukan berikutnya itu menyepelekan. Bagaimana perasaan Mbak Dila ini ketika punya pemikiran kalau laki-laki itu semuanya itu sama gitu? Apa itu tadi Perasaan. Perasaannya itu ya saya itu menjadi tidak percayaan sama orang ya, terlebih laki-laki itu kan juga saya kan itu putus itu juga karena bukan faktor itu aja, mungkin dari teman dekat gitu kan. Jadi ya itu saya lebih saja kayak milih jalan yang salah gitu, jadi saya itu selalu was-was gitu perasaannya. Jadi dari masalah Mbak Dila ini, silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dulu tuh deket sama si cowok itu sampai sejak kapan? Yang dari awal masuk SMA sampai akhir semester 1. Di situ Mbak Dila pada tahu nggak Mbak Dila tuh dekat sama cowok itu? Tahu semua. Iya sering saya tahu. Kan saya waktu itu punya teman dekat ya, kan sekarang ya udah teman biasa. Nah itu coba kayak menyuruh gitu loh pertanyaan yang ambigu gitu sehingga saya mengasih saya putus. Padahal itu saya juga sisi lain juga menyesal, tapi ya sisi lain juga berarti cowok itu emang nggak benar salah saya. Bagaimana yang lainnya? Ya. Kalau saya tuh mau nanya ya Mbak Dila ya, selama deket sama cowok itu tuh ada nggak sih gerak-gerik yang kira-kira kayak hampir sama kayak mamanya Mbak Dila? Kalau itu mungkin pernah ya sekali 2 kali. Iya, mungkin pernah ya Mbak sesekali 2 kali. Ya saya itu pernah ya sama cowok itu juga. Nah kan saya kan ini posisi trauma ya, trauma. Nah terus si cowok itu mungkin ngajak deket ya, ngajak jalan apa-apa gitu. Nah saya mau nih, saya tolak. Terus sih saya kan di sisi lain saya mau jadi teman deket aja kan, nggak mau pacaran. Dan tiba-tiba dia itu ngilang, nggak balas chat gitu. Terus itu wah ya udah lah, aja besarnya gitu. Bagaimana yang lainnya? Itu berarti Mbak Dila itu nggak percaya sama semua cowok. Ya sedikit kalau sama mama ya. Saya deket nih sama teman sekelas ya. Itu kepercayaan saya lebih mungkin ada walaupun sedikit ya dibandingkan mungkin yang nggak kenal sama saya, mungkin dari sekolah lain itu mungkin saya gitu. Saya percayanya itu rasa percayanya dikit banget. Jadi saya lebih percaya ya memang bener-bener dia itu udah kenal saya. Terus berarti Mbak Dila itu susah ya didekati sama cowok juga. Ya, ya susahnya kan ya mungkin kan ya cowok butuh kepastian ya. Nah dari situ mungkin saya kan nggak mau pacaran nih ya. Nah dari situ dia itu kalau jadi teman dekat pada nggak mau, malah meninggalkan semua, emang rata-rata semua gitu cowok yang atau itu saya selama saya trauma itu cowok itu kalau saya udah diajak pacaran cowok itu meninggalkan saya. Terus kalau gimana ya Mbak, tiba-tiba tuh sama dekat sendiri gitu. Terus teman dekat sendiri itu menyatakan perasaannya ke Mbak Dila itu bagaimana? Kalau kita nanti Mbak Dila udah punya kasus itu katanya Mbak Dila.
Kalau itu ya itu ya rasa percaya tadi ya, saya lebih percaya ke yang udah kenal saya ya. Jadi saya lebih mempertimbangkan lagi ya, walaupun saya tetap gak mau pacaran, tapi teman dekat aja juga. Biasanya kalau yang udah kenal saya itu mau, asalkan ya itu komit ya, kayak yang komit itu biasanya ya sengaja aja walaupun gak pacaran. Biasanya kalau yang udah tahu saya itu mau, nggak pacaran. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup dari saya. Tadi Mbak Dila ini mengatakan bahwa takut untuk berhubungan lagi dengan lawan jenis. Nah, tapi di sini Mbak Dila juga mengatakan bahwa Mbak Dila ini mudah akrab juga dengan lawan jenis. Nah, itu bagaimana? Kalau itu gimana ya Bu? Ya. Saya itu emang seneng gitu Bu, temenan sama cowok. Kayak kalau saya cerita ke cowok itu aman aja gitu loh Bu, nggak kayak cewek kadang-kadang gitu. Jadi dari dulu itu emang cowok saya itu banyak gitu. Tapi kalau itu Bu, kalau mungkin dekat itu ya Bu ya, itu ya kalau teman dekat saya suka, soalnya mungkinnya ya udah sefrekuensi ya Bu ya. Jadi dampak yang Mbak Dila lakukan ini bagaimana? Dampak ya Bu ya, mungkin dampaknya itu dari saya temenan sama cowok-cowok itu ya. Jadi teman-teman cowok saya itu kayak memberikan motivasi gitu Bu, nggak semua cowok itu sama, coba aja jalanin ini. Tapi ya kamu kalau temannya dekat sama cowok itu cerita, sharing gitu ya Bu ya. Mungkin teman-teman saya itu bisa menilai ya mana benar cowok yang baik, mana yang enggak. Jadi dari situ saya itu kayak diberi kayak disaranin ya sama teman-teman saya itu. Jadi kayak ya, coba aja dulu gitu. Sekarang coba Mbak Dila ini renungkan ya, kalau masalah dari apa yang Mbak Dila alami ini itu bukannya karena pemikiran Mbak Dila sendiri yang takut dengan lawan jenis gitu. Nah, di sini apa yang ingin Mbak Dila capai? Yang saya capai kalau saya udah nggak takut gitu. Nah, saya pengen itu ya Bu, yang jelas kayak menjalin lagi, lebih percaya lagi kepada laki ya Bu ya. Karena itu kan kayak menyenangkan ya Bu, malam minggu jalan nih sama cowok tuh, ada yang jajanin, terus ada yang nyemangatin juga, untuk bosannya itu kan semangat lebih ya. Kalau sekarang kan flat aja. Nah, jadi silakan untuk teman-teman untuk memberikan saran agar Mbak Dila ini bisa mencapai tujuan yang Mbak Dila inginkan tadi. Silakan Mbak Izmi. Mungkin tadi Mbak Dila kan dengan ada modus gitu, terus ada yang tidak malam mingguan gitu ya, nanti kami dari sekolah. Mungkin Mbak Dila tuh harus ngasih timbal balik juga kali ya, kalau si lelaki itu yang akan dekat sama Mbak Dila, yang mungkin Mbak Dila mau juga gitu ya, kayak Mbak Dila juga meluangkan waktu Mbak Dila, terus dia juga mungkin kan bakal meluangkan waktu Mbak Dila, terus saling melengkapi saja kalian gitu. Jadi mungkin akan lebih terasa gitu loh, jadi udah nggak tersusul lagi ke si cowok itu, lebih minta validasi lagi gitu. Saya juga ke depannya ya, terima kasih saya kamunya. Ya, bagaimana yang lain? Hai Bu, Silahkan. Kalau menurut saya itu Mbak Dila, kalau dia nggak trust issue lagi ya, kayak lebih ke yakin diri sih. Kalau semua laki-laki itu nggak kayak gitu semua ya. Terus kayak lebih ke jalani aja dulu, nanti kalau tiba-tiba memang sudah ke arah yang negatif itu ya langsung kembali aja. Toh laki-laki kan nggak satu ada di dunia ini ya, iya banyak ya. Mungkin Mbak Dila bisa belajar dari menerapkan satu akan tumbuh seribu begitu. terima kasih ya Mbak, sangat membantu.
Bagus sekali ya peribahasannya dari Mbak Skam. Lanjutnya Mbak Sabrina, apakah ada solusi? Saya setuju sama Mbak Isma Dokter itu. Jadi itu mungkin bisa dilihat dari ayahnya Mbak Jile. Jadi itu kan kalau Mbak semua cowok tuh kayak si itu yang bikin Mbak Jile seperti itu. Bisa dilihat lebih lagi kalau cowok karena lebih percaya diri aja sih. Ya, makasih Mbak Salma. Sama Salma. Nah dari saran teman-teman ini kira-kira apa yang nantinya itu akan Mbak Dila lakukan ke depannya? Yang akan saya komentar saya akan itu ya mengubah pikiran jelek saya ini terhadap cowok ya Bu. Jadi yang tadi yang dikatakan Mbak Sekar bahwa semua cowok itu nggak sama ya. Iya. Ketika seumur saya punya cowok nih, kalau udah mungkin kelihatan buruknya ya itu ditinggalkan aja, karena kan juga kata di dalamnya cowok nggak cuma satu ya, banyak yang lebih baik ya. Terus itu saya udah menjadi mungkin udah bisa menjadi lagi ya, saya bisa meluangkan waktu untuk mungkin komunikasi dengan pasangan saya biar enggak salah paham kayak itu. Jadi kayak ada feedback ya saya dan pasangan. Kemudian benar yang dikatakan Mbak Sabrina, mungkin saya bisa awal dulu ya, pertama bisa melihat dari sosok ayah saya ya, supaya melihat sisi positif ayah saya seperti apa. Jadi saya mungkin bisa ngambil. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Dila setelah memiliki pemikiran tersebut? Perasaan saya yang jelas lega ya Bu ya, karena ada motivasi buat itu ya, buat dekat lagi sama cowok. Terus juga itu dikasih saran-saran kalau selama udah nggak baik ya udah nggak usah dilanjutin, toh nasihatnya yang baik. Dan itu saya merasa happy. Apakah dari itu Ibu akan memberikan tugas kepada Mbak Dila? Nanti Mbak Dila silahkan bisa amati pemikiran Mbak Dila setiap harinya. Nanti bisa Mbak Dila catat apakah ada Mbak Dila bisa berpikir lebih positif lagi atau tidak. Nanti silahkan Mbak Dila catat lalu diberikan kepada Ibu pada sesi konseling di pertemuan selanjutnya. Begitu ya Mbak Dila? Itu siap. Jadi saya mencatat apa tadi Bu? Apabila ada perkembangan pemikiran positif dalam diri Mbak Dila, ya silakan dicatat. Iya, jadi ada kemajuan gitu ya. Iya benar sekali. Oke Bu. Jadi kumpulkan di minggu Pada pertemuan selanjutnya. Iya, siap Bu. Baik, jadi pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan ya bahwasanya permasalahan dari Mbak Dila tadi yang kita bahas adalah takut dengan lawan jenis karena menganggap mereka itu sama gitu ya. Nah di sini Mbak Dila tadi mengatakan ingin bisa mempunyai pemikiran yang lebih positif dengan tidak menyamakan lelaki itu sama. Di sini juga tadi Mbak Dila sudah sadar bahwa pemikirannya salah dan juga akan bisa lebih terbuka dan berpikir positif ke depannya. Iya Bu. Nah, mengingat waktu kita juga sudah hampir memasuki 50 menit dan masalahnya juga sudah kita selesaikan dengan tuntas ya. Ya. Maka segera kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nanti untuk teman-teman yang masalahnya belum terbahas, tenang saja, tidak usah berkecil hati. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Ya, sebelumnya apakah ada yang ingin menyampaikan pesan dan kesan? Saya Bu. Ya, Mbak Dila. Ya saya merasa terganggu ya, karena memang benar-benar saya itu awalnya trauma ya sama
laki-laki seperti saya, dari saya teman-teman bisa melihat ayah dulu ya, itu sangat membantu. Jadi masalah ya saya samakan dengan laki lain kan ya, jadi menyenangkan langsung. Cukup atau ada lagi? Cukup sih, Bu. Ibu ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa karena teman-teman semuanya telah aktif menyampaikan ide dan juga pendapatnya, juga mengikuti konseling kelompok ini hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas di sini bisa memberikan pembelajaran dan juga pengalaman untuk kita ke depannya ya. Iya, Bu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kira-kira akan kita adakan kapan? 2 minggu, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Iya, Bu. Ya baik, nanti kita infokan lewat WhatsApp grup yang sudah kita buat ya. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Hati-hati ya di jalan. Iya, Bu. Kami pamit pulang dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Bu Isi.